Kenapa sih lo dari tadi kurang darah lo? Gak tahu nih, kok juga bingung, lagi gak semangat gue. Iya lagi nggak semangat kenapa? Udah habis gajian lo tanggal segini. Bukan, kayak gitu deh. Ya terus kenapa? Ganggu banget deh. Kerjaan lo lagi banyak. Enggak sih, biasa aja. Gak tahu nih, gue lagi kayak capek aja sama kehidupan kerja yang gini-gini aja. Iya wajar sih kalau lo ngerasa kayak gitu. Oh, jangan-jangan lo lagi burn out kali? Gak tahu deh, iya kali ya? Ya, kalau gue boleh kasih saran sih ya, daripada ganggu pemandangan gue, coba deh lo cuci muka atau enggak minum air putih di sana biar burn out lo lebih enakan. Aduh, tapi gue males. Berdiri aja gue gak mau. Astaga, anak muda malas, jompo lo. Udah sana cepetan deh. Ya udah ya. Belok kiri. Burnout itu apa sih workers? Burnout adalah kondisi stres di mana seseorang merasa sangat kelelahan, baik itu secara fisik, mental, dan emosional, yang disertai dengan penurunan motivasi kerja dan munculnya hal-hal negatif pada dirinya sendiri maupun orang lain. Di dunia kerja sendiri biasanya burnout cukup banyak terjadi nih. Tidak lain karena banyaknya beban pekerjaan dan tanggung jawab yang harus mereka hadapi. Nah, biasanya di saat kamu mengalami burnout, kelelahan yang kamu rasakan itu bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipatnya. Lalu, apa aja sih ciri-ciri burnout? Nah, ciri-ciri burnout udah pasti ini di setiap orang tuh berbeda-beda. Kamu bisa melihatnya dari gejala fisik, emosional, dan juga perilaku. Nah, gimana kalau kita tanya nih ke para pekerja, seberapa sering sih mereka mengalami burnout dan juga ciri-ciri yang mereka alami? Yuk! Kalau gue secara pribadi sih beberapa kali iya. Pernah pasti. Selama kerja pasti pernah. Pernah? Berapa kali? Pernah. Akhir-akhir ini sih lagi sering banget gitu karena emang lagi banyak kerjaan aja. Pernah sih sesekali kalau lagi banyak banget kerjaan. Kalau burnout sih pernah, cuma yang nggak sampai terlalu parah lah. Biasanya sih emang kalau udah jenuh banget gitu ya, rasanya kayak pusing atau misalkan memang udah nih lu stuck mau ngelakuin apapun itu nggak bisa gitu, jadi ya udah stop. Males ngomong. Ini jerawat mulai muncul, terus kesehatan agak menurun. Gitu sih kalau aku. Agak males-malesan, pengen marah-marah, pengen teriak. Yang paling sering sih gampang marah ya. Terus abis itu lebih gampang capek, terus pusing kayak gitu sih. Biasanya sih kalau ada kerjaan banyak itu suka stres, terus suka pusing pada kepalanya. Kalau burnout yang gue rasain saat waktu gue kayak bukan depresi ya, bisa dibilang kayak cuma stres sedikit lah gitu. Cuma paling karena ya ditumpuknya banyak kerjaan gitu, karena kan gue kan kebetulan di lapangan nge-handle banyak cabang juga kan, jadi misalkan contoh cabang A, B, C semuanya teriak, itu pasti ada lah pusing sedikit gitu, tapi ya balik lagi gimana kita bisa ngeregulasi emosi aja sih. Ternyata setiap orang memiliki ciri-ciri burnout yang berbeda ya. Ciri-ciri utama yang kerap terjadi adalah hilangnya semangat bekerja dan kelelahan. Hal ini terjadi karena seseorang tetap bekerja dengan tidak adanya semangat, sehingga akan menguras energi yang memicu kelelahan dan menurunnya semangat kerja. Menurunnya performa kerja. Burnout bisa menyebabkan performa kerja menurun karena dipicu oleh hilangnya minat terhadap pekerjaan. Membenci pekerjaan yang digeluti. Kondisi burnout dapat membuat seseorang merasa sulit untuk berkonsentrasi, merasa tidak kompeten, tertekan, dan terbebani, hingga akhirnya dapat menimbulkan rasa benci terhadap pekerjaannya. Mudah marah. Seseorang yang sedang mengalami burnout cenderung mudah marah dan tersinggung. Hal ini karena pekerjaan yang tidak selesai dan pekerjaan yang terus bertambah, sehingga seseorang menjadi lebih sensitif. Cenderung tertutup dari lingkungan sosial.
Perasaan stres dari pekerjaan dapat membuat seseorang sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat menganggap aktivitas sehari-harinya merupakan beban hidup sehingga enggan untuk bersosialisasi. Mudah sakit. Apabila burnout terjadi dalam jangka waktu panjang, burnout beresiko menurunkan sistem imun tubuh. Seseorang rentan terkena berbagai penyakit seperti flu, sakit kepala, badan pegal-pegal, dan lain sebagainya. Setelah memahami ciri-ciri burnout, kamu juga harus tahu nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya burnout. Nah, menurut penelitian dari University of Zaragoza di Spanyol, ada 3 faktor nih yang menyebabkan terjadinya burnout. Yang pertama, bekerja terlalu keras. Pekerja yang bekerja terlalu keras biasanya karena terobsesi dengan kesuksesan. Maka biasanya akan memiliki beban kerja yang berlebih sehingga rela mengorbankan kehidupan personal dan kesehatannya. Yang kedua, tidak mendapatkan apresiasi. Pekerja yang tidak cukup diapresiasi dalam pekerjaannya biasanya akan merasa frustasi dan membuat seseorang merasa kurang tertantang dan mencoba menjauhkan diri dari tanggung jawab pekerjaannya. Yang ketiga, dinamika disfungsional di tempat kerja. Pekerja yang mendapatkan intimidasi di kantor atau merasa diremehkan oleh rekan kerja maupun atasan dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya. Kondisi ini berakibat pada penurunan motivasi kerja karena menganggap diri mereka kurang kompeten dalam pekerjaannya. Setelah kamu memahami nih ciri-ciri dan faktor burnout, kamu juga perlu tahu bagaimana mengatasi burnout dengan baik. Nah, karena tadi kita udah tanya-tanya nih tentang ciri-ciri yang mereka alami, sekarang kita tanya yuk bagaimana sih cara mereka mengatasi burnout? Yuk! Kalau misalkan memang udah jenuh atau memang misalkan udah benar-benar lu ngelakuin apapun itu stuck, lu coba keluar, cari udara segar, lihat alam deh atau orang-orang lain yang menurut lu itu bisa merelaksasi atau menenangkan diri lu sendiri. Ya kalau misalkan memang terbatas waktu untuk keluar, ya minimal lu lakukan hal yang lu suka, baik itu di rumah atau di tempat-tempat terdekat aja. Kalau gue sih pribadi minimal banget nge-game. Paling utama pulang tidur, nyampe kasur tuh udah pasti paling enak banget tidur. Tapi kalau udah selesai di kasurnya, ngajakin teman-teman buat nongkrong, main gaple, main kartu gitu. Biasanya aku istirahat yang cukup, terus kayak mengurung diri, jadi kayak aku recharge energi aku gitu. Healing, ngelawak sama teman-teman, itu aja sih. Paling makan, terus pulang kerja ya hangout lah kayak gitu sih. Biasanya sih kita scroll aja TikTok sebentar, kalau enggak kita nyamperin teman kita sebentaran aja buat hiburan sebentar aja. Gue harus duduk relax dulu gitu, tenang, relax, terus menyusun satu-satu nih antara dari pekerjaan mana dulu yang harus gue kerjain. Wajar banget, karena memang setiap pribadi atau seorang itu punya batasnya masing-masing ya, nggak bisa selalu kita full memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu, jadi butuh beberapa waktu untuk relax juga. Wajar, setiap orang pasti punya momentnya gitu, kapan momentnya pasti punya. Apalagi yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil main, punya organisasi. Kalau menurut aku wajar ya, karena burnout itu kan sesuatu yang perubahan emosi gitu, butuh adaptasi lebih juga. Jadi burnout itu wajar banget. Wajar sih gitu ya, karena di semua perusahaan, karyawan itu pasti ada aja tuh stres di dunia pekerjaan. Jadi wajar-wajar aja sih. Wajar aja sih. Kalau masalah itu sih biasanya wajar banget ya. Karena setiap itu pasti semua orang kan ngerasain itu kan. Jadi kita bisa antisipasinya dengan ini aja sih, cari hiburan yang lain aja. Seseorang mengalami burnout itu wajar,
Ya kenapa bisa dibilang wajar? Karena semua orang pasti punya pemikiran nih, dan pemikirannya itu kan nggak mungkin sama kan. Ada yang kita anggap santai aja, tapi ternyata orang lain anggap enggak. Gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau burnout. Mungkin kan setiap orang juga punya permasalahannya masing-masing. Wah, ternyata ada beberapa cara yang bisa mereka lakukan nih untuk mengatasi burnout. Yap, cara untuk mengatasi burnout dengan baik adalah mengevaluasi pilihan, seperti mendiskusikan masalah pada orang yang dipercaya. Hal ini untuk mencapai kompromi dan solusi. Jangan lupa untuk menetapkan tujuan yang harus kamu lakukan. Lalu, kalian bisa lakukan aktivitas yang menenangkan, seperti eksplorasi kegiatan yang dapat membantu mengatasi stres dan berolahraga secara rutin. Lalu, tidur dapat memulihkan kesehatan dan membantu meningkatkan kesehatan. Jangan lupa untuk memberi batasan pada diri Anda, seperti merasakan liburan sejenak dan menciptakan waktu yang berkualitas untuk diri kamu. Yang terakhir, kelilingi diri kamu dengan energi yang positif. Hal ini efektif untuk saling menarik dukungan satu sama lain dan merupakan cara mengatasi burnout yang baik. Gimana workers? Udah tahu kan seperti apa ciri-ciri burnout dan bagaimana cara mengatasinya? Setelah kamu memahami ciri-ciri serta cara mengatasi burnout, kamu harus lebih aware nih dengan cara kamu bekerja untuk menghindari kondisi burnout ini. Nah, dari cara-cara yang udah jelasin tadi, kamu bisa pilih nih mana cara yang paling efektif untuk menghilangkan burnout kamu. Iya, jangan lupa komen ya workers. Selain itu, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga Instagram @workerspedia, dan juga cek artikel kita di workerspedia.id. Satu-satu, selamat bekerja di Workerspedia. Gimana? Udah mendingan kan? Alhamdulillah, mendingan sih.